Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyeru ajaran Allah pada umatnya yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Namun, bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tidak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Tapi, Nabi Nuh tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka menolaknya. Mereka selalu berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Kemudian Nabi Nuh menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun meminta Nabi Nuh tidak bersedih dan tetap teguh pada pendirian. Nabi Nuh lalu berdoa agar memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Lantas, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang-orang yang beriman beserta beberapa pasang hewan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini mendapat ejekan, cemoohan dari orang-orang yang tercela, orang-orang yang membantah terhadap ajaran Nabi Nuh. Mereka menertawakan Nabi Nuh yang sedang membuat bahtera berupa kapal besar, karena waktu itu sedang musim kemarau. Kemudian, setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Perlahan, air bah pun mulai menggenang, menenggelamkan daratan. Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu, ada putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an dan istrinya, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sempat mengajak Kan'an naik ke atas apa, tetapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri dari air besar itu. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuatnya lupa kepada Allah. Nabi Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan mulai kehidupan baru. Dari kisah Nabi Nuh, kita dapat mengambil hikmah bahwa ketika Allah menurunkan cobaan untuk kita harus selalu bersabar dan teguh pendirian. Dan yang kedua, dalam melakukan satu pekerjaan, hendaknya kita bersikap kerja keras dan bekerja sama seperti Nabi Nuh ketika membuat bahtera kapal yang besar. Baik teman-teman,
Itu saja dari Pak Teddy, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.